Satgas Humas Operasi Ketupat 2023 melakukan pantauan udara di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni. Dirgakum Korlantas Polri melakukan patroli sepeda motor pada arus balik di ruas arteri Cirebon hingga Tol Cipali. Poluan Kalimantan Tengah berbagi ketupat Lebaran. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi Selasa 25 April 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Pantauan arus balik 3 hari setelah Lebaran di Tol Cipali Cisumdawu terpantau kondusif. Untuk memastikan arus kendaraan lancar, Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Dr. Aan Suhanan melakukan patroli Kamseltib Carlantas arus balik Idul Fitri menggunakan motor patroli jalan raya. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengawali patrolinya menyusuri ruas arteri Cirebon, kemudian berlanjut memantau situasi one way di ruas tol Cipali Palimanan dan kondisi arus di ruas tol Cisumdawu hingga Cialinyi. Dari patroli jalan raya ini terlihat situasi jalan sangat kondusif. Tadi saya berangkat menggunakan sepeda motor patroli dari Cirebon. Secara umum situasi arus lalu lintas terutama yang menuju ke arah Jakarta ini cukup terkendali lancar, kemudian tadi rest area juga masih dikelola dengan baik ya, belum ada penumpukan. Mungkin nanti menjelang makan siang ini rest area akan menjadi perhatian kita karena biasanya pemudik akan melaksanakan makan siang. Namun untuk anggota sudah siap untuk melayani masyarakat untuk mengelola rest area sehingga tidak terjadi penumpukan nanti. Dirgakum Korlantas Polri mengajak masyarakat untuk memanfaatkan tol fungsional Cisumdawu. Selain situasinya sangat lancar, kondisi jalannya juga sudah cukup baik, ditambah dengan petunjuk arah rambu-rambu lalu lintas yang sudah memadai. Pada Selasa 25 April 2023, arus balik Idul Fitri tol fungsional Cileunyi Sumedang Dawuan atau Cisumdawu dibuka sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tim NTMC Polri melaporkan untuk Polri TV. Antusiasme pemudik pulang ke kampung halaman menjelang Lebaran begitu tinggi. Hal ini tentu membuat sejumlah jalan di Gresik mengalami kepadatan lalu lintas, sehingga sejumlah antisipasi disiapkan di sejumlah titik rawan kemacetan oleh pihak kepolisian. Berikut laporan personil Satlantas Polres Gresik dalam mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas saat arus mudik berlangsung. Sore, masih bersama dengan saya, Aibda Mardianto, dari Satlantas Polres Gresik, menginformasikan kembali perkembangan situasi terkini arus lalu lintas sekitar alun-alun Gresik. Dapat kita pantau bersama situasi arus lalu lintas sekitar selatan alun-alun sampai Raden Santri ramai lancar. Itu juga dari arah MH Tamrin dan Pahlawan ramai lancar. Kami menghimbau kepada pemudik agar tetap waspada dan berhati-hati saat mudik Lebaran, juga selalu mengutamakan keselamatan berlalu lintas di jalan.
Demikian dari kami, Pospam Alun-Alun Gresik melaporkan. Mudik aman dan berkesan untuk Surabaya dan Ditlantas Polda Jawa Timur. Terima kasih. Saya Bambang Setiawan, anggota Satlantas Polres Gresik, izin melaporkan arus lalu lintas depan Posyan Icon Mall. Situasi arus lalu lintas dari Lamongan menuju kota terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari kota menuju Lamongan ramai lancar, dominasi roda 2. Demikian yang dapat kami laporkan dari Posyan Icon Mall. Aman, berkesan, Suara Surabaya dan Ditlantas Polda Jatim. Salam presisi. Melaporkan di Pospam Rest Area 726 Riaran Gresik, situasi arus lain tol Sumo dari Surabaya ke Mojokerto lancar terkendali, dan sebaliknya dari Mojokerto ke arah Surabaya terkendali. Demikian Pospam Rest Area 726 Peringanano melaporkan untuk situasi terkendali. Polresta Banyumas bersinergi dengan petugas medis dan Keskesdam 4 di Ponegoro dalam memberikan layanan suntik vitamin C gratis untuk petugas dan warga pemudik. Kegiatan ini berlangsung di pos pelayanan operasi ketupat Candi 2023 milik Polresta Banyumas yang berada di Terminal Bulu Pitu, Purwokerto. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Suranta Sitepu melalui Kapolsek Purwokerto Selatan Kompol Puji Nur Rahman mengatakan pos pelayanan Terminal Bulu Pitu menyediakan fasilitas kepada warga pemudik untuk beristirahat, cek kesehatan gratis termasuk layanan suntik vitamin C yang diberikan oleh petugas medis kepada petugas pos maupun pemudik. Melaporkan bahwa hari ini kita bekerja sama dengan Denkesya Purwokerto melaksanakan pelayanan kesehatan berupa penyuntikan vitamin bagi petugas pos pelayanan Terminal Bulu Pitu Purwokerto dan juga bagi para masyarakat penumpang ataupun kru bis yang akan melaksanakan kegiatan pemberangkatan arus baliknya. Terima kasih atas kerjasamanya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mobilitas pemudik yang melakukan perjalanan arus balik di hari pertama, Senin 24 April mulai ramai, namun kondisi lalu lintas masih lancar. Sopir bus maupun penumpang juga dihimbau untuk segera beristirahat jika mulai merasa lelah dalam perjalanan, dan dipersilahkan memilih pos pelayanan yang nyaman untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanannya kembali. Tim Humas Polresta Banyumas melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita main. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK SINHUM, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan Dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia. serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balike selesai kula mantuk Bu. Wes, nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, Masih bersama kami di Presisi Petang, pemirsa, dan seperti apa pantauan lalu lintas di hari libur Lebaran di hari keempat ini. Kita sudah bergabung dengan Bribda Jessica yang saat ini berada di Merak, Banten. Ya, Bribda Jessica, silakan dengan laporannya. Maupun dari arah Pelabuhan Merak, Banten yang akan menuju ke Cilegon ataupun Serang saat ini dalam situasi ramai lancar. Sementara lalu lintas dari arah Pelabuhan Merak yang akan menuju Jakarta ataupun Jawa dapat kita lihat bersama saat ini yang ada di belakang saya dalam kondisi ramai dan perlambatan percepatan kendaraan menjelang pintu masuk gerbang tol Merak, di mana sudah terlihat adanya lonjakan volume arus lalu lintas dari arus balik pemudik.
Dan saat ini sudah ada petugas kami di lapangan yang bertugas untuk mengatur lalu lintas pada sore hari ini. Diimbau para pengendara selalu waspada dengan kondisi sekitar saat arus balik menggunakan transportasi umum. Jangan paksakan diri untuk berkendara jika kondisi tubuh sedang tidak sehat. Kami juga informasikan berdasarkan data dari Astra Infratol, hasil akumulasi yang terhitung mulai tanggal 12 April 2023 hingga 24 April 2023, kendaraan yang mengarah ke Merak maupun Banten dari arah Jakarta melalui gerbang tol Merak sejumlah 1.945.330 kendaraan. Dan untuk Anda yang melewati jalur Merak di momen arus balik ini, terdapat diskon tarif tol 20% untuk jarak terjauh Cikupa Merak dan akan berlaku mulai tanggal 27 April pukul 6 sampai dengan 29 pukul 6 dan diskon di luar tarif integrasi Jakarta Tangerang maupun Serang Panimbang. Tersedia juga pos kesehatan di kilometer 68 arah Merak bagi pengguna jalan yang lelah ataupun yang merasa kurang fit. Sementara untuk kendaraan yang keluar tol menuju jalur arteri, sejak kemarin jalur Anyar Carita sudah diberlakukan sistem satu arah dari arah Serang Jakarta menuju Anyar untuk waktu pelaksanaan one way menyesuaikan situasi dan kondisi atau bersifat situasional. Dari Anyar menuju Serang Jakarta diberlakukan sistem one way pada pukul 15.30 sampai dengan 17.00. Antisipasi peningkatan lalu lintas wisata seputar gerbang tol Serang Timur, Serang Barat, dan Cilegon Timur, layanan gardu transaksi dibuka secara maksimal dan layanan lalu lintas siaga sekitar interchange Walantaka menuju ruas Serang Panimbang. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi tentang arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1.500 669 ataupun SMS center kami di 9119. Mudik aman berkesan, salam presisi. Terima kasih Bribda Jessica atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Pihak kepolisian kembali melakukan pemantauan kondisi arus lalu lintas pada hari ini, Selasa 25 April 2023. Dan berdasarkan pantauan udara, Pelabuhan Bakauheni mengalami peningkatan di hari kedua arus balik. Juru bicara Satgas Humas Operasi Ketupat 2023, Kombes Pol Maladi bersama tim melakukan pantauan udara yang dimulai dari Tol Jakarta Cikampek, Pelabuhan Bakauheni, dan Pelabuhan Merak. Dari pantauan udara tersebut, terpantau jalan Tol Jakarta Cikampek lancar dan kondusif, dan belum ada peningkatan kendaraan yang signifikan di hari kedua arus balik ini. Kita melihat arus lalu lintas sepanjang Tol Jakarta Merak cukup lancar ya, dan boleh dikatakan sangat lancar karena tidak ada kepadatan arus lalu lintas. Namun kalau kita lihat di area sekitar Merak dan sekitarnya dan Bakauheni juga cukup lancar, namun memang sedikit ada peningkatan kepadatan arus lalu lintas. Mungkin di besok hari mungkin ada peningkatan. Selanjutnya di Bakauheni kami juga melakukan patroli udara dan situasinya juga cukup lancar ya, terkendali aman kalau kita lihat dari pantauan dari atas. Dan arus kendaraan kalau kita lihat memang sedikit ada peningkatan, namun sangat lancar dan kita lihat bahwa tidak ada kepadatan yang mengganggu. Prediksi berarti besok ya Pak? Prediksi mungkin besok ya, di hari selanjutnya mungkin sebagaimana himbauan Bapak Presiden mungkin ya. Dan ini ada pengaruhnya, kita lihat sekarang itu boleh dikatakan sepanjang patroli kita tadi udah berapa area kita lihat itu normal, cukup normal. Sementara itu untuk kawasan Pelabuhan Merak Banten dan juga Bakauheni Lampung terlihat sepi dan belum dipadati pemudik di hari kedua arus balik Lebaran kali ini. Kemudian pihak kepolisian juga telah melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa jalan apabila terjadi kepadatan mulai di jalan tol maupun di jalan arteri, serta melakukan pemantauan jumlah kendaraan di kawasan pelabuhan dan di jalan tol. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah, Polri TV.
Pemirsa, volume kendaraan yang masuk ke Jakarta dari berbagai pintu masuk mulai terlihat meningkat. Dari pantauan lebih dari 200.000 kendaraan mengarah ke Jakarta. Sementara itu di hari ketiga Lebaran, kendaraan yang meninggalkan Jakarta jumlahnya terpantau masih cukup signifikan meski lebih sedikit dibandingkan dengan kendaraan yang masuk ke Jakarta. Berikut informasi lengkap yang disampaikan oleh Kombes Pol Nurul Aziza, juru bicara Satgas Humas Operasi Ketupat 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Selasa 25 April 2023, saya Kabag Penum Div Humas Polri akan menyampaikan update situasi lalu lintas hari ke-8 pelaksanaan Operasi Ketupat tahun 2023. Pertama, informasi yang akan kami sampaikan terkait dengan data perbandingan volume arus lalu lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Senin tanggal 24 April 2023 pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan hari Selasa tanggal 25 April 2023 pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan rincian sebagai berikut. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama arah Trans Jawa sebanyak 36.340 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama sebanyak 73.010 kendaraan. Selanjutnya, volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip Utama arah Bandung sebanyak 45.257 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip Utama sebanyak 58.160 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikupa arah Merak sebanyak 45.416 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikupa sebanyak 48.902 kendaraan. Kemudian untuk volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Ciawi arah Puncak sebanyak 35.545 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Ciawi sebanyak 42.254 kendaraan. Informasi kedua terkait dengan situasi Kamsel Tipcar Lantas. Data kecelakaan lalu lintas pada hari Senin 24 April 2023 sebanyak 336 kejadian dengan rincian 48 orang meninggal dunia, 45 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan. Selanjutnya informasi ketiga terkait data jumlah penumpang dan jumlah kendaraan 5 moda transportasi pada Operasi Ketupat 2023 hari Senin tanggal 24 April 2023. Moda transportasi bus jumlah penumpang 315.378 dengan jumlah kendaraan 21.331. Kemudian untuk moda transportasi ASDP jumlah penumpang 206.566 dengan jumlah kendaraan 47.232. Kemudian untuk moda transportasi kereta api, jumlah penumpang 68.611 dengan jumlah kendaraan 119. Moda transportasi angkutan laut, jumlah penumpang 106.108 dengan jumlah kendaraan 1.288.
Moda transportasi udara, jumlah penumpang 328.579 dengan jumlah kendaraan 3.464. Selanjutnya, kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada Lebaran 2023 agar memastikan kondisi fisik sehat serta periksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Manfaatkan rest area seefektif mungkin untuk beristirahat dan pastikan saldo uang elektronik mencukupi. Untuk para pemudik yang akan ataupun sedang melakukan perjalanan dapat mengakses aplikasi Google Maps untuk mendapatkan informasi mengenai arus lalu lintas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami siap membantu melayani masyarakat sampai tujuan dengan selamat. Untuk mengetahui informasi kondisi lalu lintas, masyarakat dapat menghubungi call center 1500669 atau SMS center 9119. Demikian update pada hari ini dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Presiden Joko Widodo bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meninjau persiapan akhir menjelang penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Salah satu lokasi yang dikunjungi Presiden Joko Widodo adalah kawasan Puncak Waringin. Presiden Jokowi bersama rombongan tiba di lokasi sekitar pukul 10:08 waktu Indonesia Tengah didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi dan cucu pertamanya Jan Etes. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat bersama istri Julie Laiskodat ikut mendampingi rombongan Presiden Jokowi. Peninjauan persiapan akhir jelang KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Manggarai Barat dilakukan Presiden Joko Widodo bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan turut didampingi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat. Presiden Jokowi meninjau sejumlah ruangan yang akan digunakan saat KTT ASEAN. Tidak hanya mengunjungi venue dan sejumlah ruangan, Presiden Jokowi ditemani cucu Jan Etes juga mengunjungi kawasan Puncak Waringin. Diketahui kawasan Puncak Waringin akan menjadi lokasi Spouses Program, salah satu rangkaian kegiatan bagi istri para kepala negara peserta KTT ASEAN Summit 2023 yang akan dilaksanakan tanggal 9 sampai 11 Mei. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita main. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SINHUM, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia, serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balike selesai kula mantuk Bu. Wes nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9.
Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Korlantas Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya mudik Lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Penerapan rekayasa lalu lintas arus mudik Lebaran 2023 berupa kontraflow, mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Kemudian, dilanjutkan one way mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap arus mudik Lebaran 2023 mulai diberlakukan pada Selasa 18 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24, Rabu 19 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Kamis 20 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Jumat 21 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Dihimbau bagi pengendara untuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SINHUM, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Minal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gempa berkekuatan magnitudo 7,3 mengguncang Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat. BMKG kemudian memperbarui kekuatan gempa yang terjadi pukul 3 dini hari menjadi 6,9. BMKG mencatat sekurangnya ada 10 kali gempa susulan yang terjadi hingga pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Masyarakat di Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat panik. Mereka berinisiatif melakukan evakuasi mandiri setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,3 mengguncang daerah mereka sekitar pukul 3 dini hari. BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami 3 menit setelah gempa pertama terjadi. Usai gempa utama, warga masih merasakan gempa susulan dengan kekuatan yang lebih kecil. Untuk gempa tadi pagi, kita rilis magnitudonya 7,3, kemudian kita updating, atau kita lakukan pembaruan menjadi 6,9. Untuk koordinatnya itu di 0,95 lintang selatan dan 98,36 derajat bujur timur, atau tepatnya itu jaraknya 177 km barat laut Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ini yang paling terdekat itu di Siberut ya, Pulau Siberut. Kejadiannya itu pada pukul 03.0057 waktu Indonesia Barat. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan berita-berita hoaks. BMKG akan terus memperbarui setiap perkembangan pasca gempa bumi Kepulauan Mentawai. Tim Liputan, Polri TV. Dan untuk mengetahui seperti apa gempa bumi tektonik dengan kekuatan magnitudo 7,3 yang terjadi di pantai barat Sumatera Barat yang juga terasa di Pasaman Barat, kali ini kita sudah terhubung dengan Aibda Riki Hendrianto, Babin Kamtipmas Nagari Awa, Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, yang turut melakukan evakuasi warga pasca terjadinya gempa. Ya, selamat sore Pak Riki. Selamat sore, Bu. Ya, bisa diceritakan saat terjadi gempa itu seperti apa yang dirasakan? Apakah guncangannya juga cukup kuat terasa di daerah Pasaman? Lumayan, Bu. Pada tanggal 25 April 2023, pada pukul 03.00 WIB, info dari BMKG Sumatera Barat telah terjadi gempa magnitudo dengan kekuatan 7,3 skala Richter dengan kedalaman 84 km dengan lokasi gempa 177 km barat laut Kepulauan Mentawai, Bu. Alhamdulillah tidak ada kita evakuasi masyarakat di wilayah kita. Ya, setelah gempa terjadi, apa yang Anda lakukan? Saya mengecek di beberapa WA group, terus keluar memperhatikan masyarakat yang begitu panik keluar rumah pada saat subuh-subuh tersebut, Bu. Ya. Apakah sempat dikumpulkan di satu tempat yang aman dan berapa lama mereka sempat mengungsi, Pak Riki? Iya, Bu. Tidak ada dikumpulkan, cuma keluar rumah aja, Bu. Untuk menghindari berada di dalam rumah seperti itu ya, Pak ya? Iya, Bu. Karena takutnya nanti kan ketimpa reruntuhan, Bu. Iya, bila ada di saat ada gempa susulan ya, Pak ya. Nah, kemudian adakah kerusakan yang cukup berarti yang terjadi dampak dari gempa? Untuk saat sekarang ini tidak ada, Bu. Tidak ada dampak kerusakan sampai saat sekarang ini. Setelah kita cek ke rumah-rumah masyarakat tidak ada, Bu. Ya, melihat kepanikan warga yang Anda lihat di saat terjadinya gempa, imbauan seperti apa yang kemudian dapat Anda berikan kepada masyarakat agar tetap waspada dan juga di saat terjadi bencana ataupun gempa itu masyarakat cukup siap
saat menghadapinya. Seperti apa Pak Riki? Himbauan yang selalu kami berikan kepada masyarakat, kita agar lebih waspada dan berhati-hati apabila keluar rumah. Untuk meninggalkan rumah, jangan lupa mengunci rumah dan mencek api kompor dalam keadaan mati supaya bisa agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, Bu. Baik. Terima kasih Aibda Riki Hendrianto, Babin Kamtipmas Negari Awa Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Salam presisi. Salam presisi. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita main. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SINHUM, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Minal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan Dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia. Serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Ya wis, nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Kumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Kebakaran Trans Studio Mall Makassar menyebabkan puluhan korban mengalami sesak napas hingga nyeri di tubuh saat Brimo Polda Sulawesi Selatan bersama pihak terkait dikerahkan untuk mempercepat pertolongan pertama pada korban. Semua biaya medis korban kebakaran ditanggung oleh pemerintah Kota Makassar. Sebanyak 37 orang harus menjalani perawatan di rumah sakit karena menjadi korban kebakaran Trans Studio Mall Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Senin 24 April 2023. Meski tidak ada korban jiwa, insiden ini membuat puluhan korban mengalami sesak napas hingga nyeri di tubuh. Para korban terdiri dari balita, anak-anak, hingga orang dewasa yang sedang berkunjung ke Trans Studio Mall Makassar. Saat Brimo Polda Sulawesi Selatan, BPBD, Rumah Sakit, dan Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan telah diterjunkan untuk mempercepat pertolongan pertama pada korban. Semua biaya medis korban kebakaran ditanggung pemerintah Kota Makassar. Tim Humas Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui seperti apa perjuangan Satbrimo Polda Sulawesi Selatan saat menolong korban kebakaran Trans Studio Mall Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini kita sudah terhubung dengan Ibda Purwanto, Wadanki 1 Batalion A Satbrimo Polda Sulawesi Selatan. Ya, selamat sore Pak Purwanto.
Suaranya kecil sekali ya. Ya, selamat sore Pak Purwanto. Selamat sore Ibu. Ya, terkait dengan kebakaran di Trans Studio Mall Makassar, bisa diceritakan seperti apa proses evakuasi korban yang Anda dan tim Brimob lakukan? Oh siap. Mohon maaf, suaranya agak kecil karena memang ini di pinggir laut. Ya. Untuk kejadian kemarin, kami memang dari Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan memang sudah siaga dalam kapasitas sebagai untuk antisipasi di masa mudik. Pas kebakaran kemarin pukul 6 sore lewat 5 menit, kami bersama dengan tim Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar dengan beberapa Forkopimda dari Dinas Kesehatan semua bahu-membahu bagaimana agar secepatnya api yang di Trans Studio Makassar agar secepatnya padam. Begitu. Hasil evakuasi tadi malam dan juga mungkin Anda mendapatkan informasi kebakaran itu bermula dari apa atau apa penyebab kebakaran di Trans Studio Mall Makassar? Mohon maaf ini suaranya sekali. Ya, kebakaran yang tadi malam terjadi itu penyebabnya apa, Pak? Untuk korban sendiri, korban jiwa tidak ada, cuma ada 37 orang yang sesak napas, mungkin yang menggumpal, sehingga ke-37 orang ini dilarikan di beberapa rumah sakit. 34 di Rumah Sakit Siloam Makassar, 1 di Rumah Sakit Stella Maris, 1 di Rumah Sakit Haji, yang 1 di Rumah Sakit Akademis. Alhamdulillah 1 pasien tadi sudah dioperasi ringan karena adanya pecahan kaca. Ya. Ya, Pak Purwanto bisa mendengar dengan jelas suara saya? Ya, ini ya. Baik. Kecil sekali suaranya. Ya, oke. Nah, kemudian salah satu tim yang membantu evakuasi korban kebakaran di Trans Studio Mall Makassar itu adalah tim kimia biologi dan radioaktif Gegana Sat Brimob. Nah, tim ini tim ini itu sebenarnya fungsinya seperti apa, Pak? Fungsi dari satuan ini? Suaranya kecil sekali. Kebetulan kita juga ada tim KBR, Kimia Biologi dan Radiologi, Kimia Biologi dan Radioaktif, di mana satuan khusus ini memang mengantisipasi adanya turunan daripada kebakaran. Artinya kebakaran bukan cuma api saja, kita yang khawatirkan adanya beberapa zat-zat kimia yang ikut menjadi satu, akan menjadi senyawa yang akhirnya membuat kesehatan kita terganggu atau membahayakan daripada lingkungan hidup itu sendiri. Ya, kemudian apa imbauan Anda kepada masyarakat dan juga pihak pengelola tempat perbelanjaan agar insiden yang terjadi tadi malam tidak terulang kembali? Alhamdulillah untuk di Trans Studio Makassar itu sudah bagus, dari miteranya semuanya sudah bagus. Kita menginginkan ke depannya beberapa manajemen di mall sejauhnya menyediakan hidran-hidran yang lebih banyak lagi. Terus keduanya alarm panas bila memang ada kebakaran sehingga pengunjung lebih cepat untuk dievakuasi. Baik. Untuk di rumah tangga, apalagi ini adalah musim mudik, kita menginginkan masyarakat, teman-teman semua yang mudik agar antisipasi bagaimana gas, mungkin banyak kebakaran ini, gas di dalam rumah itu dicabut ataupun steker-steker yang kulkas apanya dicabut sehingga mengurangi daripada kebakaran dan mudik kita itu nggak khawatir. Saya kira begitu.
Baik, terima kasih Ibda Purwanto, Wadanki 1 Batalion A Satrimo Polda Sulawesi Selatan sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Salam presisi. Siap. Terima kasih. Salam presisi. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. Presisi Petang segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita main. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SINHUM, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Minal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balike selesai kula mantuk. Ya wis, nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik.
Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak melayani kendaraan pribadi dan bus mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan-Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9, sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Korlantas Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya mudik Lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Penerapan rekayasa lalu lintas arus mudik Lebaran 2023 berupa kontraflow, mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Kemudian, dilanjutkan one way mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap arus mudik Lebaran 2023 mulai diberlakukan pada Selasa 18 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24, Rabu 19 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Kamis 20 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Jumat 21 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Dihimbau bagi pengendara untuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Informasi terhangat dari tanah air.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SINHUM, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP RSNDjo SIK MSI, Dirlantas Polda Kalimantan Tengah. Tak terasa bahwa Lebaran sudah di depan mata. Tentunya bahwa Lebaran ini adalah menjadi momen yang kita tunggu bersama-sama. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Bumi Tambun Bungai dalam menghadapi arus mudik dan balik agar dapat merencanakan dengan matang. Selalu mematuhi arus lalu lintas dan aturan lalu lintas, lengkapi administrasi kendaraan seperti SIM, STNK, cek kondisi kendaraan Anda sebelum bepergian, dan pastikan kondisi fisik Anda dalam keadaan prima. Kalimantan Tengah dengan luasan 1,5 kali Pulau Jawa menjadi tantangan bagi pemudik antar kabupaten atau provinsi yang menggunakan jalur darat, yang mana kondisi jalan sempit dan kurang baik, lonjakan animo kendaraan hingga cuaca juga mempengaruhi arus lalu lintas perjalanan Anda. Bagi Anda yang memilih mudik menggunakan pesawat udara ataupun kapal laut, Anda bisa melewati bandara yang memiliki rute sesuai tujuan Anda dan beberapa pelabuhan yang ada di Kalimantan Tengah, seperti Pelabuhan Sampit, Pelabuhan Panglima Utar, di Pangkalan Bun, ataupun Pelabuhan Bahaur yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Semoga perjalanan mudik sahabat lalu lintas dalam keadaan aman, tertib dan lancar. Mudik aman, mudik nyaman, salam bersih. Pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan di hari ketiga libur Lebaran mencapai 1.000 orang yang memadati tempat wisata sejak pagi tadi. Dengan harga masuk tempat wisata yang murah, membuat Ragunan menjadi pilihan masyarakat Jakarta maupun luar Jakarta untuk menghabiskan waktunya berlibur.
Ya pemirsa Polri TV, kali ini saya berada di Taman Marga Satwa Ragunan sendiri di hari ketiga libur Lebaran tahun 2023. Dan Taman Marga Satwa Ragunan sendiri masih menjadi destinasi favorit dari kalangan masyarakat dari Jakarta maupun dari luar Jakarta. Dan pada data hari ini sekitar 1.000 pengunjung memadati area Taman Marga Satwa Ragunan mulai pagi tadi. Dan pada kemarin di hari Senin, Taman Marga Satwa Ragunan mendata adanya penjualan tiket sekitar 90.000 pada secara online dan sekitar 4.000 penjualan tiket secara offline. Dan pengelola dari Taman Marga Satwa Ragunan sendiri bekerja sama dengan pihak Polri melakukan pengamanan, maksud kami pengamanan di dalam area maupun di luar area untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus pengunjung di area Taman Marga Satwa Ragunan. Dan Kepala Humas Ragunan menjelaskan bahwa hari ini merupakan puncak volume pengunjung tertinggi. Per hari ini merupakan angka tertinggi selama libur Lebaran tahun 2023 dan berikut keterangan selengkapnya dari Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Bapak Wahyudi. Kemarin terjadi puncak sementara pada hari Senin 113.000 lebih pengunjung. Namun kelihatannya hari ini lebih ramai lagi ya, karena pada pukul 2 siang saja sudah tercatat ada 97.700 pengunjung lebih ya. Dan kita baru akan tutup loket pada pukul 17.00. Ini artinya masih ada 3 jam ke depan, kemungkinan pengunjung masih akan bertambah begitu. Setiap keramaian pasti ada ekses atau dampaknya ya. Seperti hari ini juga dan kemarin memang banyak anak-anak yang terpisah dari anggota keluarganya. Nah ini kami ingatkan kembali untuk pengunjung yang bawa putra-putri jangan santai-santai, perhatikan putra-putrinya supaya tidak terpisah dari anggota keluarga. Juga kerawanan keamanan seperti mungkin kasus-kasus pencopetan itu tolong diperhatikan juga apabila berada di kerumunan, perhatikan lingkungan sekitarnya. Masyarakat sendiri yang menghabiskan waktu bersama keluarga memilih destinasi wisata yaitu Taman Marga Satwa Ragunan ini dengan berbagai banyak alasan seperti harganya yang murah, jaraknya yang efisien dari lokasi mereka tinggal maupun banyaknya pohon rindang yang membuat mereka memilih Taman Marga Satwa Ragunan menjadi destinasi wisata mereka menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan berikut wawancara kami bersama salah satu pengunjung dari Taman Marga Satwa Ragunan sendiri. Ya sama keluarga sih, sama anak, sama istri berdua. Di samping murah ya, juga saya kan dari Bogor jadi tinggal naik kereta api berhenti tinggal tempatnya lebih dekat lah. Khusus anak ya, biasanya di situ tadi saya udah nyoba tempat kebun wisata anak-anak. Ya pemirsa Polri TV, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan sendiri menyediakan banyak fasilitas-fasilitas untuk para pengunjung di area Taman Marga Satwa Ragunan. Seperti penyediaan bus keliling yang dapat digunakan oleh para pengunjung dengan mengkocek harga sekitar 10.000 per orang. Dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh pengelola Taman Marga Satwa Ragunan sendiri yaitu penyewaan sepeda keliling yang dapat digunakan oleh para pengunjung di area Marga Satwa Ragunan. Dan untuk imbauan para pengunjung bahwa lebih memperhatikan barang pribadi untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan dan tetap menjaga kebersihan dan menjaga keamanan diri beserta keluarga tercinta. Dari Jakarta, Rahmadini, William Anda melaporkan untuk Polri TV. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam presisi.